Om Swastiastu, atas nama budaya, salam kebajikan, sampurasun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat pagi. Semoga pagi ini kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang selalu mempunyai semangat untuk belajar. Pagi ini saya ada jadwal di kelas 7B. Materi dalam kesempatan pagi ini adalah tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya adalah norma tentang hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak di dalam norma. Tetapi karena ini dikaitkan dengan pendidikan karakter di Purwakarta tentang TDBH, panen di Balai Apikan, maka pembelajaran pagi ini silahkan untuk lebih lengkapnya diikuti proses pembelajarannya, termasuk proyeknya dalam satu proses TDBA di sana. Silahkan ikuti perjalanan saya dalam kesempatan pagi ini. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Baca doa dalam hati, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian ya. Saya berdoa semoga kalian dalam keadaan yang sehat pagi ini. Semua hari ini bahagia ya? Bahagia ya? Ada yang sedih? Ya, dan semoga pagi ini dalam keadaan yang selalu senang, selalu enjoy untuk belajar. Ya. Pagi ini kalian ya semangatnya pasti begitu besar ya belajar. Coba sebelumnya saya ingin mengecek ya, hari ini yang bawa makanan berapa? Tunjuk jari. Yang bawa minuman? Nah, ini kan perlu bukti. Coba lihat buktinya diangkat. Tumblernya diangkat, biskuitnya diangkat. Diangkat yang tinggi. Oke, ini pasportnya pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, silakan ditaruh, nanti makannya kita bersama-sama. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, ya, terlebih dahulu Bapak ingin cek agenda harian kalian. Hari ini yang tidak masuk ada 3 anak, ya, sakit. Kita doakan semoga teman kita ini cepat sembuh sakitnya. Baiklah ya, minggu kemarin sudah saya jelaskan tentang norma dan Undang-Undang Dasar 1945. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban di dalam norma. Ya, bisa kalian lihat di slide depan di TV digital kita. Ya, materi yang akan Bapak sampaikan pagi ini. Tadi malam semua belajar? Tadi malam belajar? Oke. Sampai jam berapa belajarnya? 8. Tidak belajar di dunia ini. Kenapa? Capek. Emang kuliah mau dipanggul? Ya, oke. Materi dalam kesempatan pagi ini itu adalah bab yang kedua. Bisa kalian lihat di sini ada slide-nya. Ya, silakan. Materi dalam kesempatan pagi ini adalah hak dan kewajiban pada norma. Minggu kemarin sudah saya sampaikan tentang macam-macam norma. Ya, dan sudah saya sampaikan juga apa bedanya manusia dengan makhluk yang lain. Yang membedakan apa kemarin? Yang membedakan apa? Aturan. Kalau makhluk yang lain itu tidak membutuhkan aturan, tetapi manusia itu yang membedakan adalah aturan. Sebagai contohnya kan sudah saya kasih tahu kemarin. Ya, manusia perlu dan penuh dengan aturan. Contohnya misalnya ketika manusia ingin tinggal satu rumah antara laki-laki dengan perempuan, itu harus melalui jalur pernikahan. Kalau hewan tidak, kita tidak pernah melihat ada proses ngawinkan hewan, ya, paham ya?
Nah kita lihat, minggu kemarin sudah saya sampaikan tentang jenis-jenis norma. Ya. Secara umum norma dikelompokkan menjadi berapa macam? Ada berapa? Yang pertama norma, yang kedua, yang ketiga, yang keempatnya, norma hukum. Sudah saya jelaskan itu kemarin. Coba kalian lihat pengertian berikutnya. Nah sekarang yang kita bahas adalah norma-norma dan nilai-nilai dalam Pancasila. Ya. Norma-norma dan nilai dalam Pancasila. Contoh yang kemarin Bapak sampaikan di sana ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, ada norma hukum, ada norma apa lagi? Norma sosial. Ya. Contohnya pun kan sudah. Nah coba kita lihat kembali materi berikutnya. Ya. Nah jenis-jenis norma sudah. Sekarang hak dan kewajiban pada norma. Sebelum kita pelajari lebih lanjut apa itu hak dan apa itu kewajiban. Coba ada yang tahu dari jari apa itu hak? Siapa namanya? Coba sebutkan dulu. Ya, kasih dulu ya. Perkenalkan dulu namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulan Mustafa. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang yang telah melakukan sesuatu yang dikerjakan. Hak dimilikinya setelah melaksanakan kewajiban. Oke. Kita garis bawahi hak didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Di dalam norma itu sangat melekat sekali dengan hak dan kewajiban. Karena tujuan dari norma atau aturan yang dibuat, kemarin sudah saya jelaskan, ya aturan itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis sudah saya jelaskan, yang tidak tertulis pun sudah termasuk norma. Ya. Di dalam norma itu melekat hak dan kewajiban. Tadi hak adalah sesuatu yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Ya. Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Sekarang apa itu kewajiban? Itu jari. Siapa namanya? Ya, Dokter Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Al-Ghifari. Kewajiban adalah salah satu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Bagaimana kewajiban kita terhadap orang tua kita? Bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam hidup beragama? Sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Jadi tujuan dari norma itu kan menciptakan kedisiplinan di sana. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan sifat dan norma itu mengikat dan memaksa. Aturan itu mau tidak, mau harus mau. Tadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak adalah sesuatu yang didapatkan setelah melakukan kewajiban itu. Ya, paham ya? Nah, macam-macam kewajiban. Coba kalian lihat di sini. Nah, pengertian kewajiban. Contohnya misalnya kewajiban sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3. Kewajiban apa saja? Ini berkaitan dengan norma agama. Ya. Kewajiban kita sebagai manusia dalam kehidupan beragama. Contohnya kita misalnya melaksanakan sholat sebagai seorang muslim. Yang laki-laki berangkat sholat Jumat ketika hari Jumat. Contohnya berpuasa ketika bulan suci Ramadan. Ini merupakan bukti dari kewajiban kita. Kewajiban yang berikutnya adalah kewajiban terhadap sesama manusia. Kita saling berbuat baik, saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat kita. Karena indahnya satu kehidupan itu adalah perbedaan. Ketika berbeda itu indah. Contoh nih, ketika kita melukis warnanya putih semua, bagus nggak? Bagus nggak? Tapi perpaduan warna dari warna merah, warna kuning, warna hijau dalam satu kanvas itu akan menjadi sebuah lukisan yang indah. Sama halnya dengan kehidupan kita ini. Ya. Paham ya? Indonesia merupakan satu negara yang pluralitas, yang perbedaan perbedaan yang diterungin masyarakatnya.
Banyak perbedaan tentang agama, tentang suku bangsa, ya. Nah, sekarang kewajiban yang berikutnya apa? Kewajiban terhadap alam. Ya. Kewajiban terhadap alam di sini, ya. Kita kan sering mendapatkan hak dari alam. Nah, sekarang kewajiban kita bagaimana terhadap alam? Ya. Melestarikan. Coba kalau misalnya muncul satu pertanyaan, kita hari ini bisa makan buah durian, itu hasil tanaman dari siapa? Dari siapa? Nenek moyang kita kan? Gak mungkin nanam sehari dua hari langsung buahan kalau buah durian. Contohnya kita bisa makan jenis buah-buahan rambutan, itu kan tidak sehari dua hari bisa langsung buahan ya. Itu memerlukan satu proses di sana. Paham ya? Coba. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Babai, ya. Perlu kalian ketahui Babai ini merupakan salah satu peserta yang kemarin juara 2 pidato, ya, di salah satu sekolah. Yaitu pidato tentang keagamaan. Coba bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Babai. Bagaimana hak dan kewajiban terhadap alam? Bagaimana kewajiban kita terhadap alam? Coba kalian sebutkan secara bersama-sama 5 bunga karakter pendidikan di Purwakarta. Coba, 1 apa? Sekolah ramah. Yang 2? Yang ketiga? Yang keempat? Panjangannya apa? Yang kelima? Panjangannya? Nah, ini tadi muncul satu pertanyaan, bagaimana kewajiban kita terhadap alam. Kita kaitkan dengan pendidikan PBBA, ya, terkadang di balai pendidikan. Bagaimana kewajiban kita terhadap alam? Ya, dalam nanti pelajaran kurikulum merdeka ini, nanti di situ ada proyek. Jadi kalian lakukan satu praktek, laksanakan proyek tentang pengolahan yang Bapak akan ambil. Di sini adalah proyeknya adalah pengolahan sabut kelapa menjadi media tanam. Pengolahan sabut kelapa menjadi media tanam. Siap untuk melaksanakan proyek? Siap ya? Siap. Langkah yang pertama, silakan kalian persiapkan sabut kelapanya terlebih dahulu. Semua punya kelapa di rumah? Punya? Kita butuh sabutnya saja. Coba yang keduanya kita persiapkan alat, pisau dan sebagainya. Nanti kita laksanakan proyek itu secara bersama untuk mengejar proyek P5 dalam kurikulum merdeka. Sebelum kita melaksanakan proyek secara bertahap, kita terlebih dahulu lihat tayangan video. Berikutnya adalah proses pengolahan sabut kelapa menjadi satu bahan yang sudah jadi, ya. Jadi dari proses awal pengolahan sabut kelapa sampai dengan sabut kelapa itu bisa dipergunakan untuk media tanam. Silahkan bisa dilihat langkah-langkah dalam proses pengolahan sabut kelapa ini. Menghilangkan zat tanin pada sabut kelapa. Karena apabila zat tanin ini tidak dihilangkan, itu akan menyebabkan kekerdilan pada tanaman. Karena fungsi yang akan kita pergunakan di sini adalah sebagai media tanam. Khususnya adalah bisa dipergunakan untuk tanaman sayuran, bisa dipergunakan untuk tanaman jenis bunga-bunga, ya. Tetapi zat taninnya harus dihilangkan dengan cara direndam dalam air yang mengalir selama
tanin di sini itu adalah dengan menggunakan air yang mengalir. Jadi prosesnya nanti zat tanin itu akan hilang dengan sendirinya mengikuti air yang mengalir di sini. Ya. Dengan ciri-ciri bagaimana? Perubahan warna merah dalam air. Berarti air tersebut membawa zat tanin. Hal ini dilakukan, kerannya jangan dimatikan selama 3 hari. Ya. Jadi air yang mengalir jatuh itu secara otomatis membawa zat tanin. Ciri-cirinya adalah berwarna merah. Paham ya? Paham? Tetap semangat. Kita lanjutkan proses berikutnya ya. Secara otomatis kita selama 3 hari kita diamkan dulu biar zat taninnya hilang. Silakan kalian lanjutkan proses berikutnya dengan mempersiapkan alat-alat untuk praktek di hari berikutnya. Paham? Silakan. Inilah salah satu pemanfaatan dari sabut kelapa yang sudah kalian praktekkan kemarin ya. Salah satunya adalah untuk proses menanam bunga anggrek ya. Ini sebagai media tanam dari bunga anggrek ya. Menjadi media tanam dasar bunga anggrek. Kalian bisa melihat ya begitu subur setelah proses pelaksanaan praktek kemarin ya, dihilangkan zat taninnya. Kalian bisa melihat ya tanaman anggrek begitu subur dengan menggunakan media tanam dari sabut kelapa. Ini salah satu bukti ya manfaat dari sabut kelapa yang kalian praktek dan pelajari kemarin ya, begitu subur, begitu hijau. Ini salah satu anggrek hibrid jenis anggrek hibrid ya. Kelihatan subur, hijau, kuat, akarnya juga berkembang dengan baik. Ya. Silahkan kalian bisa Anak-anak, melihat. inilah salah satu pemanfaatan ya. Hasil dari pemanfaatan sabut kelapa untuk media tanam yang kemarin kalian praktekkan. Di sini kelihatan anak-anak sedang mengurus proses penyiraman tanaman anggrek ya, jenis hibrid. Yang alhamdulillah ini merupakan hasil produk dari pemanfaatan sabut kelapa yang sudah kalian praktekkan kemarin ya. Ini anak-anak sedang mengurus proyek ya pemanfaatan sabut kelapa. Ini hasilnya bisa dilihat. Begitu subur tanamannya hijau. Ya, ini anak-anak SMP 1 Maniis ya. Itu Pelangi ketua OSIS. Ini teman-temannya anggota OSIS semua yang baru melaksanakan proses perawatan tanaman anggrek dari media sabut kelapa. Dari sabut kelapa ya, di sini adalah untuk proses menyuburkan tanah ya. Jadi karena di dalam sabut kelapa itu sendiri itu banyak mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh unsur tanaman ya. Jadi ini beberapa siswa sudah mempraktekkan menaruh sabut kelapa itu di sekitar tanaman jenis bambu yang merupakan satu kebanggaan Kabupaten Purwakarta, diantaranya adalah dengan menanam bambu ya. Ini merupakan langkah dari hasil akhir pemanfaatan sabut kelapa. Persembahan dari SMP 1 Maniis. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.